Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat, setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-31 dan kontemplasi bagian ke-57. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang ikut ibadah Latsmi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini dengan hikmat dan kuasa, supaya firman diberitakan, boleh dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat dengan bahasa yang sederhana. Dan supaya lewat firman ini Tuhan, kami sadar sekali bahwa kami sedang berperang rohani melawan kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara, dan roh-roh jahat. Ajar kami Tuhan, lewat firman hari ini, kami tetap aware, hati-hati dalam hidup untuk menjaga rohani kami, supaya kami boleh bertahan, bahkan kami merebut jiwa dari tangan-tangan penguasa, supaya boleh kembali kepada Tuhan yang sejati. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara semua baik-baik saja. Saudaraku,
Tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani bagian ke-31. Kontemplasi bagian ke-57. Sebelum kita masuk khotbah, saya introduction dulu saudaraku ya, supaya lebih gampang bagi jemaat untuk mengerti. Saudara-saudara sekalian, tema kedewasaan rohani sudah sampai seri ke-31 hari ini. Oleh sebab itu saudaraku, 30 seri yang sudah lewat itu, hari ini akan dijadikan menjadi bagian daripada khotbah hari ini. Artinya 30 seri yang sudah saya khotbahkan itu terintegrated dengan khotbah hari ini. Khotbah hari ini, kedewasaan rohani bagian ke-31 berbicara mengenai peperangan rohani. Peperangan rohani antara orang-orang percaya melawan iblis, setan, dan kawan-kawannya. Nah, ini menjadi suatu tema yang penting, saudaraku, karena kita sudah sampai di seri ke-31, maka kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang cukup qualified, yang bisa mengerti jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kita boleh lebih piawai, kita lebih menyimak, kita lebih mengerti kebenaran, dan kita boleh berperang melawan kuasa-kuasa seperti itu, jauh lebih sigap, jauh lebih hati-hati, dan jauh lebih rohani, saudaraku. Perhatikan ibadah hari ini, saudaraku. Oke? Tentunya, level berpikirnya saya bawa ke level analisa menuju sintesa, saudaraku. Kemudian, frame of thinkingnya kita memakai integrative thinking. Jadi nanti ketika saya menjelaskan kedewasaan rohani seri ke-31 ini, pikiran saya akan bergerak ke semua arah. Bergerak ke 30 seri yang sudah dikhotbahkan, bergerak kepada tokoh-tokoh di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menjadi suatu keutuhan dalam mengerti tentang firman Tuhan. Khususnya tema hari ini, peperangan rohani. Dan ayat yang kita ambil adalah dari Efesus pasal 6, ayat 10 sampai 20. Oke, saudaraku, understood? Baik, kita lanjutkan. Jemaat konsentrasi. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai peperangan rohani, seperti saya khotbahkan 30 seri kedewasaan rohani yang lewat, saya selalu mengajar seorang mas harus ingat ini, saudaraku. Ingat, Alkitab yang kita baca ini, saudaraku, Alkitab yang kita pelajari ini, yang merubah seluruh totalitas hidup kita itu, tanpa kita sadari, Alkitab itu bergerak ke 4 arah, saudaraku. Arah ke atas 2 poin, yaitu arah ke atas itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harga mati. Harga mati, saudaraku. Bagian 2, bagian ke kiri 2 poin, yaitu knowing God, knowing self. Tambah kenal Allah, tambah kenal diri. Tambah kenal diri, tambah kenal Allah. Bagian ke bawah 2 poin. Knowing, lebih memahami mind and heart, yaitu mengerti hati kita dan mengerti pikiran kita di bawah kebenaran. Kemudian bagian kanan 3 poin. Poin pertama adalah Christian worldview. Suatu pandangan Kristiani tentang semua dimensi kehidupan yang kita jalani. Poin kedua adalah faith in Christ. Beriman dalam Yesus Kristus ketika kita menghadapi semua tantangan hidup, termasuk serangan daripada kuasa gelap. Kemudian poin ketiga, intimacy with God. Suatu keintiman, suatu pergaulan dengan Tuhan. Itu tercipta, saudaraku, ketika kita mengikuti 30 seri khotbah kedewasaan rohani yang sudah dikhotbahkan lewat Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Setiap seri itu, saudaraku, akan membawa kita kepada hidup dalam kontemplasi. Kontemplasi adalah suatu perenungan yang lebih mendalam tentang cara kerja Tuhan dalam hidup kita, tentang semua problematika perjuangan kita hadapi, tentang semua makna akan hidup ini yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kontemplasi itu
di mana saja dan kapan saja bisa. Tidak harus selalu di rumah. 10 menit di Starbucks, 15 menit di kantor, 1 jam di rumah, setengah jam dalam mobil, atau 5 jam dalam pesawat terbang ke luar negeri. Merenungkan dengan lebih mendalam. Itu namanya kontemplasi. Oke jemaat? Clear? Jelas? Nah sekarang mari kita lanjut untuk tema hari ini. Saudara sekalian, tema kita perang rohani. Perang siapa dengan siapa? Perang antara orang percaya dengan iblis dan kawan-kawannya, saudaraku. Ketika kita perhatikan poin ini, saudaraku, kita harus benar-benar menyimak. Ini Efesus pasal 6 ayat 10-20 itu konteksnya perang rohani. Sudah pasti. Perang antara orang percaya dengan iblis, setan, dan teman-temannya. Dengan perkataan seperti saudaraku, maka ayat yang kita baca tadi itu, Tuhan memerintahkan supaya kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Timbul satu pertanyaan. Mengapa kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah? Mengapa? Jawabannya adalah, saudaraku, karena ketika kita diperhadapkan melawan setan, melawan iblis, saudaraku, kita pasti kalah. Kita tidak seimbang, saudaraku. Setan, iblis, dan kawan-kawannya itu, mereka adalah malaikat yang jatuh. Mereka jauh lebih powerful. Mereka lebih jauh tahu tentang Tuhan, saudaraku. Karena mereka adalah malaikat yang jatuh. Tentunya kita melawan mereka itu tidak seimbang. Dan jangan lupa, pertempuran peperangan rohani ini bukan perang fisik. Bukan, saudaraku. Tadi di ayat dikatakan, bukan perang melawan darah dan daging. Bukan. Bukan perang fisik, tapi perang melawan penguasa. Melawan roh-roh jahat. Melawan penguasa-penguasa di udara. Berarti perang rohani. Perang rohani, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, ketika orang percaya itu berperang menghadapi kuasa gelap itu, saudaraku, kita pasti kalah. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan senjata Allah. Karena iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Iblis itu bapa dari segala kebohongan. Dia bisa menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang percaya itu. Dan iblis itu kerjanya non-stop. 24 hours, saudaraku. Dia ada di mana, di tempat mana, kapanpun, anytime, any place. Itu kerjanya iblis, saudaraku. Oke, ini harus kita sadari loh jemaat. Supaya setiap kita yang percaya Tuhan itu benar-benar aware. Bahwa hidup kita ini tidak sesederhana yang kita pikir loh. Kita tidak boleh hidup, asal hidup, dan pokoknya saya senang aja. Hati-hati jemaat, hati-hati. Oke, pelan, kita lanjut lagi. Saudara sekalian, mengapa iblis menjadi musuh kita? Seseorang itu, saudaraku, ketika dia percaya kepada Tuhan, saudara sekalian, otomatis orang percaya itu akan menjadi musuh setan. Karena kenapa? Karena setan, iblis adalah seteru Allah. Ketika kita berpihak kepada Tuhan, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, otomatis musuh kita setan, saudaraku. Itu sudah otomatis. Mengapa harus perang? Karena, saudaraku, iblis dan setan itu adalah musuh kita. Mereka adalah seteru Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau demikian, sebagai orang percaya, kapan perang itu harus dimulai? Kapan perang itu harus dimulai? Jemaat perhatikan. Perang melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, perang melawan roh-roh jahat, saudaraku, dimulai adalah pada saat the first time. Pada saat the first time, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, pada hari itu, pada saat itu, pada waktu itu, kita bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. At that time, kita sudah berperang dengan kuasa gelap. Itu loh, saudaraku. That is the point. Kapan Pak Pendeta perang itu dimulai? Waktu engkau menangis, bertobat, terima Tuhan Yesus. Engkau sudah berada di pihak Allah. Dari tempat yang gelap, sudah dibawa ke dalam terangnya yang ajaib. Maka engkau berperang melawan kuasa kegelapan. Itu poinnya.
Oke, saudaraku. Nah, sekarang kita lanjut. Pelan-pelan menyimak. Pak Pendeta, apakah perang ini sangat serius? Apakah perang ini sangat berbahaya? Apakah perang ini benar-benar menakutkan? Sudah pasti 1000% berbahaya, jemaat sekalian. Karena begitu berbahaya, karena kita tidak seimbang melawan kuasa setan, saudaraku, melawan iblis dan setan, maka kita diperlengkapi dengan senjata Allah. Saudara pelan-pelan menyimak. Kalau saudara teliti kitab Efesus pasal 6 itu, Paulus itu, saudaraku, mengajarkan kepada kita, dia memakai ilustrasi militer, jemaat sekalian. Coba penyimak. Dia memakai ilustrasi militer. Contohnya begini. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, bertali kasutkan kerelaan beritakan Injil, dan berperisai iman, berketopang keselamatan, dan berperang roh, berpedang roh, saudaraku. Jadi Paulus itu ingin mengajarkan kita memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah itu dengan ilustrasi militer, jemaat sekalian. Kalau kita berpikir, ini kan seperti Tuhan mengajar. Ingat, waktu Tuhan Yesus melihat pokok anggur, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Engkaulah carang-carangnya. Kalau carang-carang tidak melekat kepadaku, engkau tidak berbuah." Jadi jemaat itu, orang percaya itu, melihat pokok anggur, mereka bekerja di kebun anggur, mereka mengerti, saudara sekalian. Bahkan ketika Tuhan Yesus melihat banyak gembala, tahu profesi gembala, jaga domba, rawat domba, kasih makan domba. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi orang gampang mengerti, jemaat. Sama dengan Paulus. Supaya kita mengerti, jemaat sekalian, Paulus menggunakan ilustrasi militer. Tadi perhatikan kalimatnya, gampang hafalnya, saudaraku. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang untuk taruh senjata, saudaraku. Berbaju jirakan keadilan. Baju jira itu supaya tahan senjata. Kemudian bertali kasutkan kerelaan beritakan Injil. Itu tentunya, saudara perhatikan, militer, ilustrasi militer yang Paulus gunakan sesuai dengan zaman di mana Paulus hidup. Paulus belum mengerti tentang Iron Dome dari Israel itu. Paulus mengerti tentang perisai, supaya panah datang, panah yang ada api pakai perisai. Terjadi ketika kontak langsung face to face dengan tentara, dengan lawannya, saudaraku, perisai menahan senjata supaya tidak kena badan. Paulus tahu itu, jemaat sekalian. Paulus tidak tahu rudal balistik, enggak, saudaraku. Paulus tidak tahu Iron Dome dari Israel, enggak tahu. Paulus hanya melihat pada zaman dia hidup perisai. Maka dia mengatakan, berdiri tegap, bertali pinggangkan kebenaran, senjatanya masuk, berbaju jirakan keadilan, tahan senjata, bertali kasutkan kerelaan beritakan Injil. Tali kasut itu di zaman perang mereka, saudaraku, itu sepatunya, saudaraku, tali kasutnya itu di bawahnya ada besi, saudara sekalian. Tali kasut itu bisa dipakai di segala medan perang. Tempat yang licin, tempat yang air, tempat yang berduri, mereka bisa pakai. Jadi Paulus mengatakan tali kasut, rela memberikan Injil. Kemudian berperisai iman. Kemudian kotopong keselamatan. Mereka pakai kotopong tentara itu, saudaraku. Kalau sekarang seperti helm kan, bukannya? Ketopong dimasukkan, itu terbuat dari baja yang hebat, saudaraku. Itu susah pecahnya ketopong itu. Kalau ketopong itu pecah, mati itu tentara. Oke? Dan berpedang roh. Jadi tentara semua sudah ada, ya harus ada senjatanya. Senjatanya apa? Pedang, saudaraku. Lihat zaman tentara Romawi, perang mereka, tombak, pedang. Itu senjatanya, saudara sekalian. Mereka tidak punya rudal balistik.
Mereka tidak punya granat, saudaraku, tidak punya. Mereka tidak punya itu senjata AK-49, nggak punya, saudaraku. Mereka tidak punya sinar laser, nggak ada. Mereka adalah pedang dan tombak. Nah, ini yang ilustrasi dari Paulus itu pakai ilustrasi militer, jemaat sekalian. Pertanyaannya, begitu serukah peperangan kita dengan penghulu kuda, dengan roh-roh jahat itu, sehingga Paulus melukiskan dengan detail supaya setiap kita jemaat gampang mengerti pakai ilustrasi militer? Jawabnya yes. Mengapa seperti itu, Pak Pendeta? Mengapa begitu serius? Karena lawan kita adalah setan, iblis, malaikat yang jatuh. Mereka penuh dengan tipu muslihat. Mereka adalah bapak dari segala kebohongan. Dan mereka kerjanya 24 hours non-stop, saudaraku. Ada di mana-mana. Nah, karena begitu seriusnya musuh kita, saudaraku, kalau kita tidak memperlengkapi kita dengan senjata Allah, kalah pasti kita, saudara sekalian. Nah, sekarang jemaat menyimak. Kalau demikian, Pak Pendeta, kita sudah lengkapi senjata kita semua. Tambah satu, jangan lupa, saudaraku. Tadi udah lengkap ya. Berdiri tegap, bertali pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, bertali kasutkan kerelaan berita Injil, berperisai iman, berketopong keselamatan, dan pedang roh. Kan begitu, saudaraku ya. Tambah satu lagi, apa itu yang kita baca di Efesus itu? Tiada henti-hentinya berdoa. Tiada henti-henti berdoa. Berarti betapa seriusnya peperangan rohani itu. Ini bukan perang fisik loh, ini perang rohani. Senjata setan itu apa, Pak Pendeta? Sehingga kita merasa harus seserius ini menghadapi peperangan ini. Jemaat perhatikan. Setan bisa menggunakan senjata setan itu, senjata apa saja setan bisa menggunakan untuk berperang dengan kita. Ingat khotbah saya, refer khotbah saya dulu ke Dewasa Rohani part 1 sampai part 30. Ada saya membahas tentang power, money, and lust. Kuasa, uang, dan hawa nafsu. Minggu lalu saya membahas 7 kebiasaan buruk, judi, miras, drugs, obat-obatan, blue film, pornografi, kemudian kebebasan seksualitas, perselingkuhan, perzinahan, kemudian okultisme, saudaraku, iri, dendam, benci, kesumat. Itu bagian dari 7 kebiasaan buruk itu merupakan senjata setan untuk menjatuhkan kita. Dan plus satu lagi, saudaraku, setan akan menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan kita. Semua ada di situ, saudara sekalian. Luar biasa bahayanya. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus menjawab melawan semua cobaan setan itu dengan menggunakan ada tertulis. Firman loh. Pedang roh, saudaraku. Firman Allah. Akhirnya setan juga pakai. Jatuhkan dirimu karena ada tertulis. Itu Tuhan, setan juga bisa pakai, saudaraku. Pakai kebenaran. Tapi kebenaran itu diplesetkan. Kebenaran itu disalah mengertikan. Jadi dari senjata setan itu, kalau kita urut jemaat sekalian, power, money, and lust. Itu hebat sekali. Kuasa, uang, dan nafsu berahi. Jatuhnya Adam dan Hawa itu karena kuasa, saudaraku. Tidak, pada saat engkau makan buah itu, engkau akan seperti Allah. Mereka pingin loh punya kuasa seperti Tuhan. Jatuh, saudaraku. Masalah uang, saudara tahu sampai zaman ini seperti apa. Masalah las, hawa nafsu, kayak apa Daud hidup. Dan zaman-zaman sekarang saudara akan tahu. Nah, itu 3 hal yang paling hebat senjata dari setan itu, saudaraku, adalah power, money, and lust. Urutannya di bawahnya, yang kecil-kecil itu sangat berbahaya. Judi, minuman keras, narkoba, pornografi, perselingkuhan, perzinahan, seks bebas. Kemudian saudaraku, dendam, kesumat, kebencian, dan ujungnya okultisme.
yaitu sihir, perdukunan, saudaraku, semua dipakai setan itu untuk menjatuhkan kita. Yang paling bawah satu lagi adalah ajaran sesat, bidat. Setan akan memakai heresi, bidat, memutarbalikkan kebenaran untuk menyerang kita, orang percaya. Apa yang saya jelaskan hari ini lengkap semua, saudaraku. Hati-hatilah jemaat. Lihat zaman kita hidup sekarang hari ini, saudaraku. Berapa banyak gereja tidak benar. Berapa banyak penyimpangan, saudaraku. Bahkan Yesus pun tidak dianggap Tuhan lagi. Jadi mau kemana? Salah satu yang paling hebat, heresi, yang disebut bidat itu adalah ketika terjadi salah mengerti atau penyimpangan tentang Yesus yang adalah Allah. Ketika orang percaya itu, saudaraku, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan lagi, itu bidat, saudaraku. Itu heresi. Zaman sekarang seperti apa? Bahaya sekali, jemaat. Jadi setan bisa menggunakan Alkitab untuk memutarbalikkan kebenaran, menyesatkan orang percaya. Bahayanya minta ampun. Jadi saya berharap, saudara-saudaraku, apa yang saya khotbahkan hari ini, saudara harus kontemplasi loh. Saudara harus lihat kepada diri sendiri. Karena perang kita bukan perang fisik. Bukan perang melawan darah dan daging. Karena perang kita adalah perang rohani, saudaraku. Perang rohani melawan kuasa gelap, saudara sekalian. Dan perang rohani itu, saudaraku, setan itu, iblis itu bisa memakai segala cara untuk menjatuhkan kita. Maka harus ada berdiri tegap, bertali pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, bertali kasutkan kerelaan beritakan Injil. Perhatikan poin ini. Kita bukan saja disuruh Tuhan pakai senjata Allah untuk melawan dan bertahan, tapi juga untuk menyerang. Menyerang apa? Bertali kasutkan untuk rela beritakan Injil. Selain bertahan dan melawan, saudaraku, kita juga berperang untuk apa? Untuk merebut jiwa. Untuk merebut orang-orang yang dijerat oleh setan. Supaya kembali kepada Tuhan. Itu perang, saudaraku. Tentara itu kalau pergi perang, untuk apa? Merebut kota. Kalau mereka menang perang, ya dapat kota. Kalau kita perang menang, saudaraku, ya dapat jiwa. Dikembalikan kepada Tuhan. Supaya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertali kasutkan kerelaan beritakan Injil. Berperisai iman. Berkotopong keselamatan. Dan pedang roh. Dan berhenti. Dan berdoa. Tiada henti-hentinya. Itu loh, saudaraku. Betapa seriusnya khotbah hari ini. Jemaat, hati-hati ya. Coba lihat sekitar kita. Lihat diri kita sendiri. Banyak orang jatuh karena yang saya jelaskan tadi itu. Itu setan pakai, saudaraku. Di Alkitab udah jelas. Dari Adam dan Hawa, Kain dan Habil, dendam iri hati dia bunuh adiknya. Sampai kepada Raja Daud, sampai kepada Raja Saul, ujung harinya dia mencari dukun, ahli tenun, saudaraku. Okultisme itu. Dia commit suicide, dia bunuh diri, saudaraku. Bunuh diri juga suatu senjata dari setan untuk menghancurkan orang percaya itu. Perisai iman itu kalau tidak kuat, ketika kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, setannya datang. Kamu tidak dipeduli lagi. Tidak ada orang yang tolong kamu lagi. Tuhan juga tidak. Manusia itu orang terpojok, akhirnya dia commit suicide, saudaraku. Setan kerja sampai di situ. Lewat ajaran sesat. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, khotbah hari ini sudah 30 seri kedewasan rohani itu. Alkitab menjadi sumber, saudara sekalian. Jadi waktu saudara kontemplasi untuk khotbah hari ini, tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Saudara bertahan untuk diri sendiri, melawan, berperang dengan kuasa gelap. Dan saudara juga berperang untuk merebut jiwa. Itu kontemplasi. Berapa banyak kita punya family, orang-orang yang belum percaya. Kita rebut, saudaraku. Dan untuk diri kita sendiri, anytime, anywhere. Sadari loh, waktu kontemplasi itu, saudara harus paling tahu loh. Tuhan, saya kelemahannya di bidang apa, saudara harus aware di situ. Setiap kita punya kelemahan, saudaraku. Di bagian mana yang kamu paling lemah, hati-hati. Dia akan masuk dari sana setannya. Ada orang haus kuasa. Ada orang gila harta, saudaraku. Ya. Ada orang hidup hanya untuk masalah seksualiti.
Hati-hati, di situ dia menyerang, saudara sekalian. Ada orang suka sekali dalam judi, suka sekali minum keras. Ada orang yang suka sekali dalam dunia perzinahan, gak bisa keluar. Itu sudah dijerat oleh kuasa setan itu, saudaraku, untuk menarik keluar sehingga kalah perang. Jemaat dengar khotbah hari ini, perhatikan baik-baik. Teliti hidup ini. Kita sudah aware betul, sudah pakai perlengkapan senjata Tuhan seperti militer yang siap perang. Lakukan kontemplasi ini pada saat saudara punya waktu. Merenung sebentar, Tuhan, aku ada 1-2 kelemahan. Itu terus dosa saya, Tuhan. Saya bisa diserang bagian itu oleh setan. Saudara punya keinginan untuk ingin kaya. Tanpa saudara sadari, saudara menghalalkan segala cara. Setan sudah ada di situ. Setan sudah ada di situ. Saudara bangun gereja yang bagus, tapi tujuannya untuk eksploitasi umat. Tujuannya untuk demi mencari uang sebesar-besarnya. Setan sudah ada di situ, saudaraku. Saudara merasa paling pintar tentang Alkitab. Membalik fakta kan kebenaran itu. Apa yang diajarkan saudara putar balik karena kepintaran saudara. Setan sudah ada di situ. Untuk memakai kita, menghancurkan, merusak apa yang sudah dibangun oleh Tuhan, saudaraku. Hati-hati dengar khotbah saya hari ini. Dan setan itu pun dengar hari ini. Dia bekerja 24 jam, saudaraku. Barang siapa benar khotbah ini dengan baik, dia aware, dia hati-hati. Siapapun kita, jemaat, diaken, majelis, misionaris, pendeta, siapapun kita, ya, romo, kita yang disebut orang rohani, tidak terhindar daripada serangan kuasa gelap itu, saudaraku. Yes, Tuhan Yesus pun memberi contoh kepada kita bahwa ia dicobai, saudaraku, tapi Tuhan mengajar. Ada tertulis berpedang roh, yaitu firman Allah. Saya ingin loh jemaat, khotbah hari ini adalah khotbah suatu kedewasaan rohani, suatu khotbah kedewasaan rohani yang ke-31 ini. Membawa kita kepada suatu keseriusan, suatu kecerdasan rohani, suatu kepekaan rohani, suatu kesadaran yang amat sangat, saudaraku, bahwa kita sedang berperang, bahwa kita sedang berhadapan, ya, perang dalam hal rohani, saudara sekalian. Dan kalau kita tidak aware, kita akan jatuh. Berdoalah tanpa henti-henti, kata Tuhan. Berdoalah supaya roh Tuhan itu senantiasa menaungi kita. Jadi hari ini jemaat sekalian, khotbah saya yang 30 seri yang sudah lewat itu, di situ banyak hal disinggung. Dosa ini, dosa itu. Lakukan kontemplasi. Lepas dari situ. Lepas dari situ. Saudara tahu apa yang saya maksud? Manusia itu, kita anak Tuhan itu, kadang terjerat oleh keinginan sendiri. Lepas dari itu. Berapa banyak pasangan yang masih terlibat perselingkuhan. Setan sudah tersenyum. Tinggal sebentar lagi dia jatuhkan. Tinggal sebentar rumah tangga itu hancur. Tinggal sebentar lagi anak-anak muda yang frustrasi itu bunuh diri. Dia pakai itu, saudaraku. Tinggal sebentar lagi orang ini dijerat dalam dunia judi. Tinggal sebentar lagi orang yang haus kuasa ini dijatuhkan dengan ditawarkan kuasa ini dengan the end justify the means. Menggunakan segala cara. Masuk penjara lah orang itu. Saudara melihat dunia yang kita hidupi sekarang. Saudara melihat apa yang terjadi di alam semesta kita. Di kota-kota di luar negeri dan juga di Indonesia ini. Saudara melihat tindakan kriminal, tindakan kejahatan, berbagai hal yang jahat, saudaraku. Setan ada di balik itu. Yes. Menggunakan banyak hal. Bahkan menggunakan manusia yang sudah terjerat di dalamnya untuk menjerat orang lain. Begitu loh jemaat. Kita terjerat di dalamkah? Saudara jujur dalam khotbah hari ini. Saudara harus jujur dalam dunia kontemplasi. Tuhan, ada 1-2 poin dalam hidup saya yang tidak baik, Tuhan. Saya masih hidup di dunia seperti itu. Terjerat dalam dosa seperti itu. Lepaslah jemaat. Kalau tidak, setan sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip depan pintu.
tinggal kita dijatuhkan, saudaraku. Pakailah perlengkapan senjata Allah. Berdiri sigap, tegap, saudaraku. Serius, sadar betul. Karena setan bisa menyerang mendadak. Dengan panas api. Dengan panah api menghancurkan kita. Oke jemaat. Saudara yang masih muda, remaja, pemuda. Saudara yang sebaya, orang-orang tua Kristen. Saudara yang punya power. Saudara yang berkuasa di bidang politik, saudara menjadi pemimpin, saudara menjadi dosen teologi, saudara menjadi pendeta di gereja, saudara menjadi orang-orang penting dalam society masyarakat, saudara orang Kristen, hati-hati saudaraku. Setan akan menjatuhkan kita kalau kita tidak memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Renungkan khotbah ini, kontemplasi. Mungkin saja di antara kita ada yang sudah jatuh, saudaraku. Iya Pak, saya dulu diakan yang baik. Iya Pak, dulu saya anak pemuda, anak Tuhan yang baik. Iya Pak, dulu saya bisnismen Kristen yang baik. Iya Pak, dulu saya pendeta yang benar. Tapi hancur saya Pak Pendeta. Saya ajar-ajaran gak benar. Saya jadi bisnismen tidak benar. Saya menjadi anak muda yang hura-hura karena terbawa oleh pergaulan bebas. Setan sudah tersenyum dengan orang-orang seperti itu. Setan tersenyum, saudaraku. Saya berharap kita hati-hati. Oke, saudaraku. Khotbah hari ini sangat penting. Sangat penting. Menuju kepada suatu kedewasaan rohani yang tambah lama, tambah baik. Kita harus aware. Aware, saudara sekalian. Suatu kesadaran tinggi. Suatu keseriusan yang amat sangat. Kita sedang berperang rohani. Oke, saudaraku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara, perhatikan dirimu masing-masing. Pada saat pertama kali engkau menangis, bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu juga, saat itu juga, kau sudah menjadi seteru kuasa gelap. Kau sudah menjadi musuh setan, dan dia akan menyerang engkau. Sampai akhir hidup kita akan berperang. Oleh sebab itu, perlengkapi diri kita dengan senjata yang datang dari Tuhan. Lihat dirimu masing-masing. Mungkin engkau hidup di kota-kota di Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri. Hati-hati bagaimana engkau hidup. Simak betul hidupmu. Lurus jalannya. Hidupnya benar. On the track. Jangan ikut dunia ini. Ingat, power, money, and lust. Ingat, judi, miras, drugs, blue film. Ingat, perselingkuhan, perjinahan. Ingat, dendam, sakit hati, iri hati. Ingat, okultisme. Ingat, itu semua senjata Tuhan. Ingat, ajaran sesat. Kau ada di gereja mana sekarang? Kau ada di gereja mana sekarang? Gereja yang benarkah? Kalau hari ini kamu sadar tidak di gereja yang gak benar, cepat kembali ke gereja yang benar. Karena sudah sekian tahun kamu tenggelam dalam ajaran sesat. Kamu tidak jadi siapa-siapa lagi. Dengar firman hari ini. Siapapun kita, hati-hati. Setan itu ada di belakang kita, ada depan kita, ada kiri kanan kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tunggu timing yang tepat. Dia lacak kelemahan kita yang paling lemah. Dia tahu segala keinginan kita. Dia akan serang dari bagian itu. Hati-hati jemaat sekalian. Hati-hati. Firman sudah diberitakan. Bagi yang mendengar, bagi yang aware, itulah orang yang berbahagia. Karena dia tahu Tuhan sedang mengingatkan, Tuhan sedang meneguhkan, Tuhan sedang memimpin, Tuhan sedang mengajar, hidup seturut dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman. Mereka masih muda, anak-anak remaja, pemuda, orang-orang sebaya, businessmen, orang-orang yang sudah tua Tuhan. Setiap kami yang percaya, baik orang Kristen maupun Katolik,
baik kami pendeta, misionaris maupun romo Tuhan, karena kami selalu berperang melawan kuasa kegelapan. Tolong kami ya Tuhan, perisai kami dengan kuasa roh-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh berperang sesuai dengan perlengkapan dari Tuhan sendiri. Dengar doa hamba-Mu, berkati setiap umat yang kepalanya sedang tertunduk. Tuhan memberkati mereka, Tuhan meneguhkan iman, Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari hal-hal yang jahat. Tuhan merintangi mereka dari kuasa, dari panah jahat, panah api dari si jahat. Terima kasih Tuhan. Biar berkat ini turun atas jemaat ya Tuhan Yesus. Tangan-Mu ada di pikiran jemaat, tangan-Mu ada di hati jemaat. Meteraikan firman ini ya Tuhan, dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus akan menyertai engkau, membimbing engkau hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.